Bagaimana Aceh bisa maju jika pertikaian sesama saudara masih berlangsung? Subhanallah wa dahu wa bihamdihi. Halo sahabat channel YouTube Islamic Power, selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu bagaimana Aceh bisa maju sedangkan pertikaian antar saudara masih terjadi. Padahal, Aceh dengan segala potensinya menyimpan banyak harapan untuk masa depan yang lebih baik. Permasalahannya hari ini adalah perpecahan sesama rakyat Aceh yang dianggap remeh oleh orang Aceh sendiri, namun bisa mengakibatkan kehancuran bagi masa depan rakyat Aceh kelak. Sejarah singkat tentang Aceh. Aceh adalah salah satu provinsi yang terletak di ujung paling barat di Indonesia, yang memiliki sejarah panjang dan kaya dari semenjak Kesultanan Aceh yang berpengaruh di masa lampau, hingga menjadi daerah yang terlibat dalam konflik berkepanjangan. Aceh adalah salah satu wilayah yang telah melalui banyak sekali tantangan. Salah satunya yang masih sangat kental diingatan masyarakat Aceh adalah, sejak tahun 1976 hingga tahun 2005, Aceh mengalami konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka atau disingkat dengan GAM dan pemerintah Indonesia. Konflik ini tidak hanya mengorbankan banyak nyawa rakyat Aceh sendiri, tetapi juga menghambat perkembangan ekonomi dan sosial di wilayah Aceh. Padahal Aceh memiliki potensi yang luar biasa untuk maju dengan sumber daya alam yang melimpah seperti minyak, gas dan hasil laut, serta keindahan alam yang menakjubkan. Aceh dapat menjadi pusat ekonomi dan pariwisata yang penting di Indonesia sebenarnya. Selain itu, Aceh juga dikenal dengan kekayaan budayanya yang unik dan warisan kuliner yang menggugah selera. Semua ini dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Namun untuk mencapai kemajuan ini, Aceh harus mengatasi tantangan terbesar yang menghambat perkembangannya. Pertikaian antar saudara yang sedang tren saat ini, berawal lewat media hingga terbawa pada pembahasan masyarakat sehari-hari. Sebenarnya media adalah salah satu tempat yang paling bau untuk mendiskusi. Namun yang mau berdiskusi lewat media cuma orang bodoh, sedangkan yang memiliki ilmu dan pengalaman mereka hanya menonton dan menertawakannya. Masalah lain, konflik internal baik yang berbasis politik maupun sosial, seringkali menjadi penghalang utama dalam pembangunan di Aceh. Dari pertikaian ini tidak hanya menimbulkan kerugian material tetapi juga merusak hubungan sosial dan menghambat kerjasama antar komunitas. Padahal, untuk membangun masa depan yang cerah dibutuhkan persatuan dan kerjasama dari semua pihak. Jadi, bagaimana Aceh bisa maju di tengah pertikaian ini? Solusinya terletak pada rekonsiliasi, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi. Pertama-tama, rekonsiliasi adalah langkah penting untuk membangun kepercayaan antar kelompok. Dialog terbuka dan inklusif harus terus didorong untuk mencapai pemahaman bersama. Jangan cuma lewat media TikTok, YouTube dan lainnya, saling menyalahkan satu sama lain. Sesama daya saja sekarang sudah saling menyalahkan. Mari wujudkan satu tujuan lewat dialog secara terbuka. Buat satu acara sesama masyarakat baik dari dayah maupun fakultas. Yang penting kita wujudkan sama-sama yang terbaik untuk Aceh ke depannya. Bukan dengan cara caci maki lewat media online, tapi coba dialog secara langsung. Yang anehnya lagi orang yang paham sedikit tentang ilmu agama malah menyalahkan orang yang telah dianggap ulama di Aceh. Ini sangat aneh, tapi yang mendukungnya juga banyak. Itulah salah satu kelemahan bagi Aceh hari ini. Yang bodoh hanya bisa menyalahkan orang yang lebih pintar darinya malah dijadikan panutan. Di Aceh kejadian ini, memalukan saja. Si bangsat mencaci maki ulama malah dibenarkan oleh pengikut sesatnya. Semua itu disebabkan oleh poin berikut ini, yaitu pendidikan. Perlu kita ketahui bahwa pendidikan juga memegang peran kunci dalam menciptakan generasi yang lebih toleran dan berpikiran terbuka. Cara berpikir lebih luas, jangan asal saling menyalahkan, tetapi mari kita meningkatkan akses pendidikan berkualitas. Ilmu itu butuh wawasan, begitu juga wawasan membutuhkan ilmu, mereka saling membutuhkan. Setelah pendidikan dikonsumsi dengan benar, dengan inilah Aceh dapat membangun sumber daya manusia yang kompeten dan siap bersaing. Ilmu itu penting, sekarang banyak orang koar-koar di media TikTok misalnya. Banyak sekali orang Aceh yang tidak memiliki pendidikan yang berkecukupan. Yang hebatnya mana? Mereka malah diam melihat orang bodoh berkuasa. Selanjutnya adalah pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi melalui pengembangan usaha-usaha kecil dan menengah, ini perlu dilirik oleh pemerintah kita di Aceh,
Rakyat Aceh sebenarnya tidak butuh bantuan berupa uang dari pemerintah. Cukup dengan menstabilkan harga hasil panen dari masyarakat sesuai dengan modal yang dikeluarkan. Karena kenapa? Aceh memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi wilayah yang maju dan sejahtera. Namun kemajuan ini hanya bisa dicapai jika kita semua bersatu untuk mengatasi pertikaian yang ada. Mari kita bersama-sama membangun Aceh yang damai, adil dan makmur, dengan cara kita berdiskusi dengan satu tujuan, jangan saling menyalahkan satu sama lain. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share video ini jika Anda merasa informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.